Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya, Oktiana Putri Aristunanti, NIM 238, Rosi Alvanza Setiawan, NIM 356, Tri Afida Rohmawati, NIM 372, Muhammad Al-Baihaqi, NIM 387, Rizky Ananda Wahyu, NIM 406. Bab 20. Mengenal simulasi dan simulasi sosial. Tabiat dasar manusia sebagai makhluk sosial menjadi landasan dalam metode simulasi sosial. Model sosial menekankan pada tabiat sosial manusia seperti diungkap Joyce 2009-295, bagaimana kita mempelajari tingkah laku sosial dan bagaimana interaksi sosial tersebut dapat mempertinggi hasil capaian pembelajaran akademik. Dalam metode ini, diyakini dapat meningkatkan kualitas kehidupan, serta dapat membentuk kehidupan yang harmonis. Walaupun konflik selalu ada, namun dapat disikapi dengan baik. Joyce juga menjelaskan, mereka juga percaya bahwa sebuah usaha yang dilakukan bersama pada dasarnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan, mendatangkan kebahagiaan dan semangat serta supel dan mencegah adanya konflik sosial yang dekonstruksif. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Ia seorang psikolog terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial, serta efikasi diri. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah. Kata simulation artinya tiruan atau perbuatan yang pura-pura. Dengan demikian, simulasi dalam metode pembelajaran dimaksudkan sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu atau bahan pelajaran melalui perbuatan yang bersifat pura-pura atau melalui proses tingkah laku imitasi. Metode simulasi telah diterapkan dalam pendidikan lebih dari 30 tahun. Pelopornya adalah Soren Buschok dan Harold Glasgow. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Teori kognitif sosial yang dikemukakan Albert Bandura mengatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor yang memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan siswa untuk meraih keberhasilan. Faktor sosial mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tuanya. Bandura merupakan salah satu perancang teori kognitif sosial. Bandura mengembangkan model deterministik, resi kognitif, dan lingkungan. Faktor ini biasa saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan, person atau kognitif mempengaruhi perilaku. Faktor person Bandura tak punya kecenderungan kognitif, terutama mencangkup ekspektasi, keyakinan, strategi, pemikiran, dan kecerdasan. Dalam model pembelajaran Bandura, faktor person atau kognitif memainkan peran penting. Faktor person yang dimaksud saat ini adalah self-efikasi atau efikasi diri. Efikasi diri juga berarti meyakinkan diri sendiri maupun berhasil dan sukses. Oke, jadi pada sistem kendali umpan balik pada manusia maupun mesin itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama menghasilkan gerakan atau tindakan sistem terhadap sesuatu yang diinginkan. Yang kedua ada membandingkan dampak dari tindakannya tersebut. Yang ketiga memanfaatkan kesalahan atau error untuk mengarahkan kembali ke jalan yang seharusnya. Lalu pada proses simulasi tergantung pada peran guru sebagai fasilitator. Ada 4 peran yang wajib dimiliki oleh setiap guru, yaitu yang pertama ada penjelasan, yang kedua mengawasi, yang ketiga ada melatih, dan yang keempat ada diskusi. Lalu jenis model pembelajaran sosial misalnya melalui bermain peran atau simulasi. Dalam bermain peran, siswa belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran yang berbeda dan memikirkan perilaku dirinya dengan perilaku orang lain. Fungsi model pembelajaran sosial ada 4. Yang pertama, untuk menggali perasaan siswa. Yang kedua, memperoleh inspirasi dan pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap dan persepsi.
Lalu yang ketiga, ada mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah. Yang keempat, ada memahami mata pelajaran dengan berbagai cara yang ada. Bab 21. Model pembelajaran yang efektif. Pembelajaran dapat dimaknai sebagai cara dalam proses belajar mengajar dengan serangkaian kegiatan pembelajaran yang diperoleh di dalam maupun di luar kelas dengan tujuan ke arah pembekalan sejumlah konsep atau norma dan pelakuan sejumlah pengalaman belajar atau kehidupan serta pelatihan seperangkat kemahiran dan keterampilan. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran tergambar dari awal sampai akhir disajikan secara khas oleh guru. Dan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Bruce Joyce dan Marsha Wells mengelompokkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu pertama, model interaksi sosial, kedua, model pengolahan informasi, ketiga, model personal humanistik, dan keempat, model modifikasi tingkah laku. New dan Logan dalam buku Abidin Samsudin Makmum tahun 2003 mengemukakan 4 unsur strategi setiap usaha, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan koalisi hasil serta sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. 2. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk sasaran. 3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai sasaran. 4. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan standar ukuran untuk menilai keberhasilan. Kemp dalam buku Winsenjai 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dilihat dari strategi tersebut, pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. 1. Exposition discovery learning, dan 2. Group individual learning. Ditinjau dari cara penyajian dan pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi asal adalah pencapaian tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.